きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 58. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Banjo dibuat tak berdaya oleh Hiragi, dan sebelum Banjo diakhiri oleh Hiragi, Banjo pun lalu menceritakan tentang dirinya dengan perkataannya, "Setiap kali aku merasakan sakit, tubuhku menjadi sangat panas, jantungku berdetak kencang, mataku terbuka lebar, dan ada bunyi di telingaku. Aku suka perasaan ini, dan yang lebih baik, aku mulai berbagi rasa sakit dengan lawan ketika bertarung. Aku merasa sangat hidup saat aku bertarung dengan ancaman kematian yang membayangiku, dan aku bisa menang. Perasaan yang aku rasa saat itu, perasaan terbaik dari apapun di dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa ini. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku merasa tak berdaya, dan rasa sakit terus menghujaniku tanpa henti. Aku benci ini. Aku tidak bisa seperti ini. Aku bisa mati kalau begini." Sembari Banjo menatap ke Hiragi dengan kemarahan, Hiragi akan mengakhiri Banjo dengan pukulannya. Banjo pun terus berteriak dengan rasa ketakutan. Namun sebelum Hiragi meluncurkan pukulannya, Hiragi pun mengatakan, "Aku tidak benci berkelahi. Aku mengerti kesenangan yang kau dapatkan saat berkelahi. Tapi aku tidak tahan dan merasa jijik saat berkelahi denganmu. Kau tahu kenapa? Itu karena kau terlalu berlebihan. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kau harus berhenti berpikir bahwa kau punya selera yang sama dengan selera orang lain." Hiragi pun lalu menutup mulut Banjo dengan tangannya, dan masih dengan kemarahan Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan lagi, "Aku akan ladeni kau sampai kau muak. Sekarang kau tahu, dan jika kau merasa ingin berkelahi lagi, cari aku, mengerti? Cari aku, jangan orang lain. Datang ke aku, dan aku akan melawanmu sebanyak yang kau mau." Dengan Hiragi masih menutup mulut Banjo, dan Banjo hanya terdiam dan ketakutan. Namun Hiragi pun tak mengakhiri Banjo, dan malah melepaskannya dan pergi. Banjo pun hanya bengong dan terdiam. Lalu beralih ke Sako. Sako pun masih terus bertarung dengan musuh yang segitu banyak itu. Kuat banget ya bre. Sampai-sampai Sako pun heran dengan musuhnya. Mereka ada berapa banyak sih? Namun tiba-tiba Hiragi sudah sampai di tempat Sako saja. Sako melihat Hiragi pun langsung lega dan tersenyum. Hiragi pun lalu mengatakan, "Maaf Sako, aku meninggalkanmu untuk melawan segerombolan orang ini." Sako pun menjawab, "Lagi pula aku yang setuju membantumu. Dan maaf, karena tidak bisa membereskan ini dengan cepat." Hiragi pun menjawab lagi, "Maaf, aku bukan menyalahkanmu." Dengan sedikit kesal, Sako sembari mengajar musuh mengatakan lagi ke Hiragi, "Kau harus istirahat, keringkan pakaianmu. Kaulah yang meminta padaku untuk mengurus ini semua." Hiragi pun menjawab lagi, "Ya memang, tapi akan lebih baik kalau ada yang membantumu kan?" Dengan Hiragi berlari ke Sako dan membantu Sako mengajar musuh. Namun ini memperlihatkan saat Hiragi berjalan ke jembatan tempat Sako. Saat itu Hiragi memeriksa HP-nya dan ternyata masih hidup. Namun Hiragi juga dikejutkan dengan isi chat grup itu, bahwa Sakura dan Sugishita sudah pergi akan menghentikan musuh yang menerobos ke kota. Itu pun membuat Hiragi senang. Dengan perkataan Hiragi, "Ya ampun, selalu saja bisa diandalkan. Aku butuh kalian untuk mengurus sisanya untuk saat ini, Sugishita dan Sakura." Dan ini lalu beralih ke kota. Sakura, Sugishita, Choji, dan yang lainnya juga sudah bergabung untuk menghajar musuh yang berhasil
menerobos ke kota itu. Sakura pun terus mengajar musuh di situ. Dengan serangan di berbagai sisi ke Sakura, Sakura pun masih terus menghindar dan menyerang balik. Itu pun membuat Sugishita sampai kagum. Dengan perkataan Sugishita, "Apa? Siapa itu? Dia semacam punya mata di punggungnya kah?" Setelah Sakura berhenti untuk menghadapi musuh dan melihat ke arah musuh, Sakura pun mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak perlu melihat untuk apa yang terjadi. Bukan cuma aku atau mereka, tapi aku merasa apapun di sekitarku seperti senjata yang bisa aku pakai. Semua itu sejak pertarungan kami melawan Suji. Semua di mataku terlihat jadi sangat berbeda. Tapi astaga, musuh banyak sekali. Namun tak heran, karena Endo muncul di sini dan aku akan mengajar dia sampai babak belur." Choji pun lalu mendekat ke Sakura dan mengatakan, "Oh Sakura, kau keren banget. Aku tidak boleh kalah darimu." Choji pun dengan lincahnya lalu terbang dan mengajar musuh di depannya. Bahkan Choji meminta musuh untuk datang ke Choji karena harus selesai dengan cepat dan Choji akan bisa makan roti kacang merah yang dipanggang. Sakura melihat Choji seperti itu pun mengatakan dalam hatinya, "Baguslah, si Historen datang membantu. Tapi alasan kami bisa menahan itu semata-mata karena dia, Choji itu." Dan tiba-tiba Sakura juga dikagetkan dengan Momoshi dan Mitsuki karena juga masih bisa bertarung, datang membantu. Choji pun tak lupa juga menyapa Mitsuki. Mitsuki pun sampai heran karena si Historen di situ. Mitsuki pun lalu mengatakan terima kasih ke semua anggota si Historen. Choji pun menjawab, "Tidak apa-apa, karena kalau Furin dan si Historen sudah berteman." Chihiro dan Seitaro anggota Noroshi itu hanya diam di pinggiran dan melihat pertarungan itu. Dengan perkataannya, "Wow, Mitsuki dan Momoshi ya? Mereka sudah babak belur, tapi masih kuat. Mereka pasti sudah mengajar begitu banyak musuh untuk sampai ke sini. Meski kacau, tapi mereka masih bagian 4 raja." Sakura pun lalu mendekat ke Mitsuki dan menanyakan, "Hei, 2 bajirut yang berdiri di sana itu cuma nyengir dari tadi dan mereka belum ngapa-ngapain. Mereka Noroshi ya?" Sakura pun lalu berteriak ke Chihiro dan Seitaro dengan perkataannya, "Kalian datang untuk menghancurkan kota kan? Tapi tidak bisa selagi kami masih ada. Tidak peduli beberapa banyak orang yang kau bawa. Selagi kami masih bisa bertarung, apa kau sebegitu cundangnya sampai berdiri dan membiarkan temanmu bertarung sendiri? Sini kalian berdua, cowok." Chihiro dan Seitaro pun masih menjawab, "Jangan salah paham, kami juga suka mengajar orang, bahkan lebih dari itu. Kami suka menonton orang-orang sok kuat digebukin rame-rame. Kami bisa saja meratakan kalian dengan jumlah kami. Tapi kami lebih memilih menonton. Jadi kami bisa menikmatinya. Tujuan kami memang menghancurkan kota, tapi bukan itu tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah untuk mengajar Umemiya Hajime." Mendengar itu, semua pun pada plonga-plongo dong. Bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut di episode 59 ya. Oke? Terima kasih.